Kenapa Saka Tatal terkesan lebih gentleman, lebih pemberani daripada Peggy Setiawan kuli bangunan? Ya, kali ini kita akan membahas tentang persidangan Saka Tatal ataupun PK Saka Tatal. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang persidangan PK-nya Saka Tatal, mari kita klasifikasikan dulu kondisi opini yang terbentuk di netizen Indonesia saat ini. Yang pertama, opini yang terbentuk di masyarakat itu ada 3. Yang pertama adalah 1. Orang yang meyakini kasus Vina adalah laka lantas. Kemudian yang kedua adalah orang yang meyakini kasus Vina adalah kasus pembunuh dan pemerkosa. Namun dia ataupun mereka meyakini ke-7 terpidana dan 3 DPO itu bukan pelaku aslinya. Kemudian opini yang ketiga yang terbentuk adalah mereka yang meyakini kasus Vina adalah kasus pembunuh dan pemerkosa dan meyakini bahwa ke-7 terpidana berikut Saka Tatal dan 3 DPO adalah pelaku sesungguhnya. Jadi Anda perlu ingat kembali ya, bahwasanya itulah kondisi opini yang terbangun di masyarakat Indonesia. Itu ada 3, sudah saya sebutkan tadi ya. Yang pertama yang meyakini laka lantas, kemudian yang meyakini pembunuh dan pemerkosa tapi tidak percaya ke-7 dan 3 DPO itu pelakunya, dan yang meyakini pembunuh dan pemerkosa tapi meyakini ke-7 dan 3 DPO adalah pelakunya. Mari kita jabarkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, yang meyakini kalau ini laka lantas itu siapa? Kan begitu. Ya tentu kalau tokoh-tokoh utamanya sudah kita kenal bersama. Salah satunya adalah Susno Duaji, Reza Indragiri, kemudian Deddy Mulyadi, dan ya pengacaranya Saka Tatal. Itu semua meyakini kalau ini adalah laka lantas. Kemudian yang kedua, siapa yang meyakini pembunuh dan pemerkosa tetapi tidak meyakini kalau ke-7 terpidana dan DPO itu pelakunya? Siapa itu? Yaitu sebagian kecil dari masyarakat Indonesia. Siapa tokoh-tokohnya? Saya sampai saat ini belum tahu siapa tokohnya. Namun yang paling mencuat ke permukaan, kalau tokoh biasa, bukan tokoh sih, orang-orang influencernya adalah Ibu Widya. Kalau pengacaranya, saya menduga itu adalah Tony RM. Jadi antara Tony RM kemudian Ibu Widya ini meyakini kalau ini adalah pembunuh dan pemerkosa, namun tidak meyakini kalau 7 dan plus Saka Tatal terpidana itu bukan pelakunya berikut 3 DPO. Itu adalah masih misterius. Artinya Peggy Setiawan itu bukan pelakunya. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah opini yang mengatakan bahwasanya ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa dan pelakunya adalah 7 terpidana berikut Saka Tatal dan 3 DPO, dan mereka meyakini. Siapa mereka? Tentu siapa lagi kalau bukan Ladusing. Nah, jadi ada 3 ya kelompok masyarakat menanggapi kasus Vina ini begitu. Nah, lantas sekarang kita masuk dari 3 kelompok masyarakat ini ataupun 3 opini ini, apa sih tujuan mereka ini, kan begitu. Kita mulai dari yang pertama. Yang meyakini laka lantas jelas punya visi dan misi yang sama, yang solid, yaitu apa? Membebaskan 7 terpidana yang di dalam, kemudian memenangkan PK-nya Saka Tatal. Itu kan tujuan utamanya, memenangkan PK Saka Tatal, membebaskan Peggy Setiawan, kemudian membebaskan 7 terpidana yang lain. Jelas misinya itu, ya kan? Karena mereka tidak meyakini adanya DPO, adanya pembunuh dan pemerkosa, itu mereka tidak meyakini. Jadi mereka tidak ngurus ke sana, fokusnya ke Saka Tatal dan 7 terpidana. Solid ya. Kemudian yang kedua, orang yang meyakini kalau ini pembunuh dan pemerkosa tapi tidak meyakini 7 terpidana adalah pelakunya dan DPO juga bukan pelakunya, Peggy Setiawan bukan pelakunya, maka mereka ini tugasnya ataupun tujuannya menurut saya kurang solid. Artinya mereka terbagi 2. Karena
Satu, selalu mencari pelaku yang sesungguhnya, berusaha investigasi pelaku sesungguhnya, bahkan bergaya seperti detektif. Nah, itu selalu mencari pelaku, bahkan mencocokologikan ke si A, ke si B, ke si C. Bahkan meyakini kalau Peggy Cianjur itu pelakunya, Egy Ripra pelakunya. Bahkan sekarang berkembang Eki itu belum mati, kan begitu ya kan. Itu fokusnya itu yang pertama. Ini aja fokusnya belum kelar, masuk ke fokus kedua, ingin membebaskan 7 terpidana. Nah, ini tugasnya itu double gitu loh. Nggak tahu orang yang meyakini ada di kelompok 2 ini maunya apapun, skala prioritasnya yang mana saya kurang paham ya begitu. Nah, kemudian orang yang berpendapat pembunuh dan pemerkosa kemudian meyakini 7 terpidana dan Peggy Setiawan adalah pelakunya, yaitu Ladusing. Tentu mereka punya visi yang kuat juga, yang solid, seperti kelompok yang pertama, yaitu apa? Mempertahankan 7 terpidana ada di dalam. Jadi sebenarnya ini adalah pertarungan, kalau paling solid pertarungan kelompok 3 dan kelompok 1, kan begitu. Kelompok 2 ini ambigu, kadang ke sana, kadang ke sini kan, kadang membela mendukung Polda, kepolisian, kadang juga mendukung kelompok yang ini. Jadi sebenarnya yang tengah ini ambigu tuh, nggak jelas gimana gitu kan. Yang benar-benar jelas ada di kutub utara, kutub selatan sebenarnya adalah yang meyakini laka lantas dan yang meyakini pembunuh dan pemerkosa juga 7 terpidana itu adalah benar pelakunya. Itu sebenarnya peperangan ini antara dua ini. Nah, yang tengah ini ambigu. Masuk ke pertanyaan, kenapa Saka Tatal dinilai sebagai lebih pemberani daripada Peggy Setiawan Kuli Bangunan? Ya jelas ini pengaruh dari para pengacaranya. Di belakangnya Saka Tatal, pengacaranya, semua meyakini kalau ini laka lantas. Jadi Saka Tatal bener-bener mindsetnya lurus gitu loh, nggak ada ambigu kemana-kemana. Jadi dia nggak takut dengan tuduhan-tuduhan lain, karena ini kasus kecelakaan. Tentu tidak ada pelakunya, dan dia pun meyakini kalau saya bukan pelakunya. Jadi apalagi yang harus ditakutkan? Itulah Saka Tatal, karena memang solid. Pengacaranya di belakang itu solid. Semua satu kata bahwa ini adalah kecelakaan laka lantas. Itu yang membuat Saka Tatal tuh lebih berani gitu loh. Mau hadapin siapapun, oke, hadapin, memang saya bukan pelakunya. Dan memang kejadian itu tidak ada pembunuh dan pemerkosa itu. Jadi lebih solid aja menurut saya. Sedangkan Peggy Setiawan Kuli Bangunan, pengacara di belakangnya masih ada tuh yang meyakini kalau ini pembunuh dan pemerkosa. Makanya dia untuk bertemu dengan Egy Ripra, mau dipertemukan dengan Peggy Cianjur, alasannya kan lagi sensitif, ya kan gitu. Tapi ketemu media nih, televisi, ketemu si Razman tanpa leher itu berani-berani aja. Padahal kan lebih riskan, omongannya lebih keras gitu kan. Tapi bilangnya lagi sensitif, bukan Peggy Setiawannya ya, tapi pengacara-pengacaranya. Masuk TV bisa aja itu dia tampil di mana-mana kan begitu. Tapi alasannya mau dipertemukan dengan Egy Ripra, mau dipertemukan dengan Peggy Cianjur, itu alasannya tidak mau karena sensitif katanya. Kenapa perasaan sensitif itu muncul? Karena dia masih meyakini pengacaranya nih ya, di belakang Peggy Setiawan, ini adalah pembunuh dan pemerkosa. Khawatir nanti akan dicari-cari lagi kesalahannya si Peggy Kuli Bangunan ini, akan dijebloskan kembali, dicari-cari kesalahannya, dijebak. Nah, itu khawatirnya itu di situ. Karena memang mindset awal yang dibangun adalah mereka masih meyakini kalau ini adalah pembunuh dan pemerkosa. Jadi belum aman. Maka saran saya untuk pengacaranya Peggy Setiawan, udah tanamkan aja mindsetnya, bilang ini laka lantas, aman buat Peggy Kuli Bangunan. Aman, mau mikirin apa lagi? Memang gak ada kok kejadian pembunuh dan pemerkosanya, ya kan? Dan saya meyakini saya bukan pelakunya. Memang gimana saya mau melakukan kejadiannya pembunuh dan pemerkosa aja nggak ada. Itu lebih aman kalau menurut saya. Makanya Peggy tuh nggak keberaniannya jauh di bawah Saka Tatal untuk saat ini loh ya, untuk saat ini. Karena tadi pengacara di belakangnya kurang solid untuk Peggy Setiawan ini. Sedangkan Saka Tatal tuh solid, semuanya satu kata satu iya begitu loh. Ya bisa dimaklumi juga kan, Saka Tatal pernah dilakukan penganiayaan dan lain sebagainya, pernah berhadapan langsung dengan penyidik yang kejam itu. Sedangkan Peggy Setiawan Kuli Bangunan kan belum. Paling banter kan ditonjok ininya sama dikresekin kan begitu. Oke. Di sini saya tidak, mungkin nanti ada yang komen, "Bang, lu memecah belah nih."
Bukan begitu bro, saya tidak pernah ada niat untuk memecah belah ataupun mengagung-agungkan Saka Tatal kemudian merendahkan Peggy Setiawan. Bukan, ini hanya sebatas kritik, saran gitu loh untuk pengacaranya Peggy Setiawan biar lebih solid begitu loh. Jangan malah ikutan lab dengan Widya, dengan Ibu Widya itu siapa? Pak Tony, malah ikut-ikutan lab. Akhirnya opininya tergiring sama opininya Widya. Anda ini pengacara hebat Pak Tony, kok mau-maunya Anda nurunin level selevel Ibu Widya, kan begitu. Udahlah, itu cocokologi semua kalau menurut saya. Toh coba kalau memang benar dia punya bawa barang bukti, kenapa nggak cepat-cepat dilaporin aja, dibawa itu barang buktinya, biar clear, bukan malah cocokologi berasumsi ke sana ke sini. Anda pengacara hebat loh Pak Tony, kenapa Anda jadi ikut-ikutan lab sama Bu Widya? Itu semua itu hanya asumsi Pak. Kalau benar dia bisa ngebantu kepolisian, bisa mengungkap kasus ini, kenapa nggak langsung aja itu bukti-bukti diturunin semua? Ini mah punya CCTV omong doang. CCTV-nya mana? Ada CCTV disebarin, ternyata setelah saya perhatikan itu CCTV film atau CCTV kasus lain, bisa aja dari negara lain, kan begitu, atau CCTV rekayasa dan lain sebagainya, kan begitu tuh. Nah, sekarang kita masuk ke hasil persidangan Saka Tatal. Sebenarnya persidangan PK-nya Saka Tatal itu tidak akan diputuskan di pengadilan itu. Nanti akan berlanjut di hari Jumat. Itu pun akan tetap diajukan ke Mahkamah Agung. Jadi tetap yang akan memutuskan hasil dari persidangan Saka Tatal itu adalah Mahkamah Agung, begitu ya. Nah, kemudian untuk sementara hasil yang diperoleh dari persidangan kemarin adalah yaitu tadi, mereka meyakini 100% bahwasanya ini adalah laka lantas, solid. Semua pengacara di sidang Saka Tatal mengatakan ini adalah laka lantas. Jadi tidak ada ruang untuk berasumsi, tidak ada ruang untuk konspirasi, karena jelas datanya, faktanya jelas, bukti scientific evidence-nya mereka pegang gitu loh. Ini benar-benar laka lantas gitu loh. Kalau yang masih ada ini meyakini inilah pembunuh dan pemerkosa, tunjukkan, bukan hanya asumsi. Dulu ya awal-awal bilang motornya itu katanya nggak lecet, masih utuh, maka diyakini ini bukan kecelakaan. Ternyata sama Susno Duaji sama Jenderal ini dibuka, rusak motornya ya kan, baret kemudian dan lain sebagainya. Sekarang ganti lagi, diwawancara itu kakaknya Vina, kenapa kamu meyakini ini pembunuhan pemerkosa? Apa jawabannya? Bukan masalah motor lagi, katanya HP-nya tidak lecet. Ganti, dulu motornya nggak lecet, sekarang HP-nya nggak lecet. Ya iyalah, emangnya kalau ada kasus kecelakaan, HP harus rusak? Lah kalau HP-nya ditaruh di jok motor, ya kan? Cobalah logika sederhananya dipakai, nggak usah kemana-mana begitu loh. Ya, oke, dari sini silahkan Anda berasumsi ini pembunuh ataupun pemerkosa, tapi tunjukkan data yang valid. Bukan cuma konspirasi, bukan opini, oke? Kalau Anda laka lantas gak usah nunjukin bukti. Itu tokoh-tokoh besar sudah nunjukin buktinya semua. Anda cek sendiri lah, Reza Indragiri, Susno Duaji, pengacara Saka Tatal, Deddy Mulyadi, banyak tokoh-tokoh besar. Cuma yang meyakini pembunuh dan pemerkosa, saya pengen tahu siapa, tunjukkan ke saya.